Jadi nanti kalau misalnya kamu kesulitan dengan online, ntar bisa lihat videonya. Oke, saya share screen aja langsung. Bentar ya. Guru dan siswa. Oke. Kita lihat. Kita masuk kepada pengembangan karunia Allah. Kemarin saya udah minta kamu cerita belum sih? Udah belum? Kalau udah, cerita tentang hidup kamu. Tentang hidup kamu. Saya udah cerita belum? Saya sudah minta kamu cerita tentang hidup kamu belum? Belum, Pak, kayaknya. Oh, belum ya. Oke, belum ya. Oke. Jadi pertama saya cerita tentang hidup saya dulu ya. Saya mau cerita satu pengalaman yang cukup menegangkan. Jadi pengalaman itu tuh kalau dalam bahasa Inggris itu disebut NDA. NDA itu near death experience, pengalaman bahwa kamu akan mati, tapi tidak mati. Itu NDA. Nah, nanti pengalaman itu juga erat kaitannya dengan OOBE, OOBE. OOBE itu out of body experience. Out of body experience itu adalah pengalaman ketika kamu keluar dari tubuh kamu. Jadi pengalaman saya nanti menyangkut dua hal itu. Oke, saya mulai cerita ya. Oke, jadi saat itu saya sedang dalam perjalanan ke arah Kemang. Dari Kampung Melayu, saya naik Metro Mini. Jadi dulu tuh ada yang langsung ke arah Kemang gitu. Saya lupa nomor berapa. Lalu ceritanya saya ada di Pasar Minggu. Pasar Minggu itu sebelah saya itu stasiun, sebelah saya terminal. Jadi it's so wah itu tuh harusnya banyak suara itu, berisik sekali. Nah, tapi saat itu saya tidak mendengar suara apapun. Jadi bingung banget, sebelah saya stasiun, sebelah saya terminal, tapi saya nggak dengar apa-apa. Nah, itu sudah cukup aneh itu. Lalu kemudian saya menyadari bahwa ternyata ketika saya melihat ke depan tuh, sudut depan tuh jadi jauh. Saya lihat saya ke samping kan, sampingnya jendela saya menjauh. Saya lihat ke kanan menjauh. Jadi saat itu tuh sudah tidak ada suara. Jadi seperti ini saya mute ya. Kalau saya mute kan, saya ngomong kan kalian nggak bisa dengar apa-apa. Situasinya kayak gitu. Lalu pelan-pelan semua itu menjauh. Dan itu ngeri. Keadaan itu ngeri banget. Lalu saat itu saya cuma berpikir satu hal. Ini kayaknya gue mau mati nih. Lalu saya berdoa. Dan doa itu adalah doa yang sangat berbahaya. Setelah saya pikir-pikir lagi ya. Jadi saat itu saya doa seperti ini. Nah, Tuhan, kalau memang sekarang saatnya, saya siap. Maksudnya kalau sekarang saatnya bahwa saya itu akan meninggal, saya siap. Itu ngeri banget sebenarnya, doa itu. Kalau sekarang saya tidak tahu saya berani doa itu apa enggak. Lalu kemudian keadaan menjadi semakin aneh. Lalu saya sampai ke rumah teman saya di daerah Kemang. Rumah dia tuh sebenarnya studio lukisan yang dijadikan rumah. Itu luas banget, 3.000 meter persegi, hampir seluas CS ini rumahnya, sekolah CS. Lalu saya lihat teman saya kok aneh gitu ya. Saya lihat teman saya aneh. Maksudnya mereka berbicara, cuma saya merasa saya tidak ada di ruangan itu. Karena saya tidak bisa mendengar mereka berbicara. Jadi cuma sekedar itu doang gitu. Dan itu ngeri banget tuh suasananya. Dan yang lebih mengejutkan adalah saya ternyata tidak mati saat itu. Pengalaman itu berlanjut, lalu saya harus pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah dengan suasana aneh juga. Saya tidur dengan suasana yang sangat aneh. Saya bangun,
Begitu bangun, saya chaos. Chaos itu apa ya? Chaos itu kayak meledak atau apa gitu. Jadi begitu saya bangun, saya tidak tahu saya ada di mana. Jadi aneh sekali. Saya tidak tahu saya ada di mana dan saya mulai mendengar suara-suara. Karena terlalu banyak suaranya. Jadi saya jadi bingung menentukan ini suaranya dari mana ya. Misalnya kalau saya dekat kamu ngomong kan saya tahu kan sumber suaranya kamu kan. Ini karena begitu banyak suara, saya tidak tahu sumber suaranya dari mana. Lalu kemudian ternyata bukan hanya suara. Lalu ternyata saya melihat sesuatu. Saya pikir itu pikiran saya gitu. Tapi ternyata itu mau wujud ternyata. Jadi saya dengar suara dan saya dengar sesuatu. Lalu saya mandi gitu ya. Saya mandi. Lalu saya dengar ibu saya ngomong. Lalu saya cross check habis mandi. Tadi ibu ngomong apa? Terus saya kaget ketika ibu saya bilang, enggak, saya nggak ngomong apa-apa. Padahal saya tahu sekali itu suara ibu saya. Saya ke kampus, saya ketemu teman-teman saya, suasana yang masih aneh. Lalu saya dengar dua orang, saya lihat dan dengar teman saya ngomong. Mereka ngomong ketawa-tawa. Di sisi lain, tiba-tiba saya seperti menyadari dan tahu bahwa dua orang itu sebenarnya tidak saling menyukai sebenarnya. Tapi mereka kelihatan sangat akrab. Lalu akhirnya saya cross check kan, sesudah mereka selesai ngomong, saya cross check. Saya tanya sama teman saya, lu kan nggak suka sama dia. Terus tiba-tiba saya kaget, teman saya bilang, iya tapi ya biarin aja lah, cuma sekedar itu doang. Gue sebenarnya nggak mau berteman juga sih sama dia. Terus saya kaget kan, saya tahu dia. Lalu ternyata setelah itu saya mengetahui bahwa ternyata sebelum kamu ngomong nih kayak saya ngomong nih ya, sebelum saya ngomong, otak saya tuh sudah bergerak duluan. Jadi misalnya saya ngomong, otak saya udah bilang saya ngomong. Lalu dengan kecepatan yang sangat cepat, bibir saya ngomong. Itu sama, sinkron gitu. Nah tiba-tiba saya bisa menangkap yang di sini nih. Sebelum sampai sini, saya bisa menangkap. Saya kaget kan, Lalu pengalaman itu saya pikir berhenti ya. Saya pikir karena udah sehari berhenti, ternyata enggak, terus lanjut gitu. Lama-lama pengalamannya makin terasa mengerikan karena saya belum pernah mengalami itu sih. Jadi ada satu scene itu saya nunggu bis, saat itu kan saya harus naik bis ya ke kampus ya. Lalu tiba-tiba ada orang lari di depan saya gitu ya. Tiba-tiba dia lompat ke bis itu. Jadi bisnya keadaan udah jalan, orang itu lari lompat, lalu kakinya hanya nyampe satu, tak. Lalu dia mulai oleng, pengen jatuh, tapi dia pegangan, tak, gitu. Itu jelas banget tuh saya melihat. Lalu dalam pandangan saya tidak melihat apapun kecuali orang itu dalam pandangan saya. Lalu kemudian saya kaget bahwa ternyata pada saat orang itu goyang, saya juga goyang gitu kayak pengen jatuh. Lalu saya menyadari satu hal, bahwa ketika saya melihat orang itu, saya menjadi orang itu. Saya berlari, saya lompat, kaki saya hanya menyentuh satu kaki doang, lalu saya pengen jatuh, saya pegangan. Itu ngeri sekali. Jadi kesadaran saya melompat, saya melihat kayak saya melihat kamu, tiba-tiba saya jadi kamu gitu. Nah itu kayak gitu. Itu pengalamannya ngeri banget itu, pengalaman itu. Dan ada banyak pengalaman lain gitu. Nah pada saat itu saya tahu bahwa ternyata misalnya orang itu bisa kita doakan, orang itu bisa saya doakan. Lalu ternyata saya baru tahu bahwa ternyata ketika kita mendoakan seseorang itu bisa nyata. Maksudnya gini contohnya, misalnya saya mendoakan kamu nih, saya bisa cross check kamu gitu loh. Kamu tuh dalam keadaan kayak gimana, lalu
kamu sedang sedih atau apa, lalu setelah saya doain kamu ada perubahan apa enggak, saya bisa cross check tuh. Itu juga kaget banget tuh saya ketika saya menemukan pengalaman itu. Jadi ada teman saya, ini cerita yang lain ya, ada teman saya tuh ke puncak bersama beberapa temannya. Lalu kemudian iseng-iseng dalam perjalanan ke puncak mereka mengajak satu perempuan di tengah jalan lah gitu. Dan ternyata perempuan itu mau. Perempuan itu mau. Nah itu pokoknya kontennya sensor lah setelah itu ya. 18 plus gitu. Lalu dibaliknya, mereka balik ke Jakarta lewat jalan tol, lalu mobilnya terguling. Terguling di jalan tol dan ada teman saya meninggal di situ. Meninggal di tempat. Lalu saya ingat namanya Oki. Oki meninggal gitu. Lalu malam itu tiba-tiba entah kenapa saya tuh pengen mendoakan dia gitu. Saya mendoakan Oki ya. Lalu saya mulai doain. Doa aja biasa. Saya pikir tuh tidak berdampak apa-apa, saya pikir. Lalu ketika saya mendoakan dia, lalu ternyata setelah saya doakan, si Oki hadir. Kau bayangin ya, Oki hadir dalam keadaan dia meninggal saat itu. Jadi dia hadir dalam keadaan yang sangat mengerikan. Berdarah-darah, kepalanya berdarah, semuanya berdarah. Saya kaget kan, saya pikir itu khayalan saya doang. Tapi karena itu saya bawa dalam pengalaman doa, itu menjadi menarik. Lalu besok malamnya saya doain lagi. Dan si Oki datang dengan wujud yang lebih baik. Jadi yang pertama itu kan berdarah-darah kan. Lalu datang, sorry. Lalu dia datang dengan wujud yang lebih baik. Ini kalau ngomongin seseorang kayak gini nih jadinya. Lalu akhirnya saya ketantang untuk doakan dia malam-malam berikutnya gitu. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Si Oki datang dengan keadaan yang lebih baik lagi. Lebih baik lagi, maksudnya lebih sempurna gitu. Enggak berdarah-darah, enggak apa. Nah yang terakhir saya kaget. Karena saya jadi menikmati itu ya. Ini bukan sesuatu yang menyeramkan saat itu. Ini tidak menjadi sesuatu yang menyeramkan. Saya bawa itu dalam doa. Dan saya ngeliat Oki terus. Oki jadi lebih baik. Lalu dia bilang makasih terakhir. Kasih dia. Terus dia hilang. Lalu saat itu saya gembira sekali. Saya gembira. Wah ternyata saya bisa mendoakan. Lalu saya iseng-iseng mendoakan. Lalu doa-doa saya menjadi panjang sekali. Saya mendoakan orang-orang yang bunuh diri, bayi-bayi aborsi, dan lain-lain. Orang-orang yang menderita, mati karena ketabrak, mati di tempat ya. Lalu mulai malam itu, saya melihat yang aneh-aneh setiap malam. Saya melihat yang aneh-aneh. Saya baru tahu bahwa ternyata wujud mereka itu tidak berwarna. Jadi kamu bayangkan ya, saya nih, saya kan ada warnanya dikit nih. Kalau kamu kan ada warnanya nih kelihatan. Kali saya ini pakai baju warna kuning, batik-batik gitu kelihatan. Sebelahnya warna hijau. Nah jadi kalau mereka tuh hadir tanpa warna, gitu. Lalu saya kaget kan melihat kok tiba-tiba ada anak kecil sama adiknya, tapi mereka telanjang, cuma pakai celana doang gitu. Terus berikutnya kok ada nenek-nenek. Berikut malamnya kok ada ular. Saya kaget kan. Jadi tiba-tiba di kamar saya itu kayak ada entah ular entah apa, tapi dia wujudnya gede. Tapi dia bergerak di udara tapi. Ular itu bergerak di udara. Ularnya bergerak di udara. Itu aneh sekali malam. Tapi saya nggak takut karena saya pikirkan saya sedang doa. Lalu saya pernah mengalami kejadian yang membuat saya sangat gembira. Jadi saat itu saya antara sadar nggak sadar, saya mengambang di udara di atas kamar saya. Lalu saya berputar gitu. Jadi kepala saya di bawah, kaki saya. Jadi kayak apa? Kayak ke antariksa kayak gitu. Itu pengalaman saya itu, dan itu ternyata menyenangkan sekali. Saya baru tahu bahwa ternyata pengalaman yang begitu tuh melayang di udara gitu ya. Kayak kamu floating gitu, melayang, lalu kamu bergerak kemana aja, itu ternyata menyenangkan sekali. Apalagi kamu tahu kan saya gede kan,
Jadi bayangan saya gede, semua yang di udara gitu. It's so good gitu rasanya gitu. Tapi mengerikan. Karena apa? Karena besoknya ketika saya melayang atau keluar dari tubuh itu, kamar saya bukan kamar saya. Jadi begitu saya keluar tuh kamar saya itu berubah menjadi tempat tua, semuanya kayu, bangunan lama gitu. Jadi kamu bayangkan kayak kamu bangun tiba-tiba kamu ada di rumah tua di tengah hutan, nggak ada siapa-siapa tuh kayak gitu keadaan. Jadi ngeri ternyata. Lalu pada saat itu saya seperti menahan gitu. Saya mencari cara supaya saya bisa menahan supaya saya nggak keluar tubuh saya. Gitu. Saya menahan. Gimana caranya ya? Jadi proses keluar itu saya ingat tuh pertama tubuh saya bergetar dulu, semuanya bergetar hebat gitu ya, tiba-tiba keluar. Itu kayak gitu. Jadi tuh kayaknya sih mungkin prosesnya itu kayak kapal mau naik ke atas gitu, kan getar kan, kayak gitu. Nah, dan kamu tahu, saya dipaksa untuk menyesuaikan dengan keadaan itu. Jadi saya tahu itu tidak berubah, makin parah keadaannya, tidak berubah, dan itu berlangsung selama 6 bulan keadaan itu. Dari saya pertama pengalaman NDA itu. Saya mati tapi nggak mati ya, pengalaman pengen mati tapi nggak mati. Itu selama 6 bulan. Lalu saya mulai tenang setelah 6 bulan. Tapi kalau saya pikir, sebenarnya pengalaman itu terus berlanjut sebenarnya. Cuma saya sudah terbiasa, itu bedanya. Jadi saya terbiasa dengan pengalaman itu. Akhirnya mau nggak mau, saya mesti menerima bahwa saya adalah seorang seperti ini. Seorang yang kadang-kadang tuh bisa melihat sesuatu, bisa mendengar sesuatu, sampai karena seringnya gitu ya. Akhirnya saya jadi flashback kan. Ini gue bisa ini karena sekarang atau karena apa nih? Terus saya flashback ke belakang. Ternyata dari dulu tuh sebenarnya saya bisa lihat sebenarnya. Lihat yang macam-macam itu ya. Dari dulu tuh sebenarnya saya bisa lihat. Cuma saya takut. Kalau dulu saya takut. Jadi karena saya takut, saya denial. Saya menolak punya kemampuan ini. Nah, karena sekarang saya berani, saya berani. Akhirnya itu menjadi sesuatu yang lebih natural buat saya. Nah, jadi kayak gitu. Akhirnya ya mengalami perkembangan terus gitu. Nah, kalau sekarang pengalaman terkininya adalah seluruh pengalaman yang lama itu nggak ada apa-apanya sama yang sekarang. Sekarang tuh sudah tidak terbayangkan. Tapi sekarang lebih natural. Saya merasa saya sekarang lebih natural aja. Saya natural gitu. Misalnya saya ngelihat kamu nih. Saya ngelihat kamu misalnya, saya ngelihat Monica misalnya. Ketika saya lihat Monica lalu saya menyadari sesuatu tentang Monica ya. Tentang Monica. Kalau sekarang tuh itu sudah bukan menjadi sesuatu yang, wih, hebat juga gue bisa melihat gitu. Kalau sekarang udah nggak kayak gitu. Sekarang ya senaturalnya Monica, senaturalnya Felicia, senaturalnya Jovanka, senaturalnya Gilbert gitu. Kecuali kalau misalnya saya melihat bahwa itu tuh bisa berbahaya bagi kalian. Nah baru tuh saya penasaran tuh, saya cari tahu gitu. Saya cari tahu. Misalnya contoh nih, itu saya pernah ngajar, lalu saya kaget. Ada satu siswa, tapi dia dijagain. Kamu bayangkan nggak kalau kamu tuh punya bodyguard yang selalu ngikutin kamu kemanapun kamu. Tapi bodyguard itu nggak kelihatan. Maksudnya bodyguardnya itu nggak bisa dilihat oleh orang. Saya bingung kan. Kok ada bodyguardnya ya anak ini ya. Lalu akhirnya saya telusurin tuh, saya coba cari tahu gitu ya. Jadi tuh ada kayak gini nih. Ini kan saya sama kamu ya, sama kamu. Sebenarnya yang terjadi adalah di sini saya ada satu garis nih, kayak garis listrik gitu loh. Ada kayak garis tapi pakai kayak LED yang panjang itu. Jadi saya tuh nyambung ke Jovanka, ke Felicia, ke Gilbert, ke Monica. Itu yang sebenarnya terjadi. Dan kalian tuh ini saling connected. Itu yang terjadi gitu.
Jadi seru ya, kayak gitu-gitu. kayak kabel, cuma kabelnya itu cahaya. Nah itu dari kabel itu saya bisa, jadi misalnya saya connect ke Jovanka misalnya, tak bisa connect lagi kemana gitu. Nah ternyata papanya itu khawatir sama anaknya. Jadi misalnya contoh, papanya Jovanka khawatir dengan Jovanka. Kan dia kan nggak bisa kontrolin Jovanka selama 24 jam kan. Lalu akhirnya dia tuh memberikan bodyguard buat selalu jagain Jovanka. Itu bisa ternyata. Saya baru tahu kalau itu bisa. Lalu dari pengalaman saya juga baru tahu ada manusia kepalanya binatang. Baru tahu saya. Oh, ternyata ada kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, seluruh pengalaman itu pada akhirnya berguna sih buat saya ngajar, kan pekerjaan saya mengajar ya. Pekerjaan saya berhubungan dengan orang lain. Jadi saya bisa lebih waspada misalnya. Oh, orang ini ternyata sebenarnya tidak baik misalnya. Kalau orang ini tidak baik, lalu saya itu harus lebih hati-hati dia, lebih bersikap gimana. Jadi kayak gitu. Dan menakutkan, iya, sangat menakutkan. Tapi tentu saja tidak fair. Tidak fair maksudnya hidup saya bukan melulu menakutkan. Hidup saya itu banyak hal yang di luar dugaan. Banyak hal. Kayak salah satu pengalaman yang cukup indah adalah waktu itu kita berdoa, ada satu acara kayak semacam retret lah gitu. Kita diminta berdoa dalam satu lingkaran. Lalu berdoa, saya baru tahu bahwa ternyata ketika kita berdoa itu malaikat bisa muncul. Dan malaikat itu tidak seperti yang kamu bayangkan tentang malaikat. Coba deh, saya tanya satu orang di antara kamu, siapa ya? Gilbert misalnya. Gilbert, menurut kamu malaikat itu kayak gimana? Menurut kamu bentuknya kayak gimana? Besar. Terus ya punya ini loh. Oli, lingkaran di sini ya. Iya. Terus? Sama punya sayap. Itu menurut saya, Bang. Nah, jadi dalam pengalaman saya saat itu, malaikat tidak seperti Gilbert. Malaikat itu seperti anak kecil, bayi. Dia memang ada sayapnya, dan dia memegang tongkat. Dan wajahnya tuh sinar semua. Wajahnya itu sinar semua. Jadi kamu bayangin matahari ya. Matahari itu kan sinar semua tuh. Tapi di dalam sinar itu ada bentuk. Nah itu kayak gitu. Dalam pandangan saya itu malaikat kayak gitu. Lalu malaikat macam-macam ternyata. Wujudnya nggak sama gitu. Nah itu kayak gitu. Lalu ada yang disebut sebagai legion, disebutnya legion. Legion itu adalah pasukan. Jadi kalau misalnya dalam perang itu kan ada pasukan, ada panglima, ada pangeran, ada raja kan. Nah itu juga mereka tuh kayak gitu. Jadi ada malaikat prajurit, malaikat panglima, malaikat yang macam-macam sampai rajanya. Itu saya tanya sama murid saya, kamu tahu malaikat agung Mikael ya? Tahu ya? Pernah dengar ya? Malaikat agung Mikael. Lalu saya tanya sama dia, kamu tahu malaikat agung Mikael nggak? Dia nih menurut saya ini indigo gitu. Saya tanya, tahu nggak? Kamu tahu nggak bentuknya apa? Terus dia diem kan. Nah begitu dia diem, saya jadi pengen tahu juga tuh. Saya kaget kan, Lalu saya cross check pengalaman saya sama dia. Lalu dia menceritakan pengalamannya dia, lalu saya ceritakan pengalaman saya. Jadi ternyata begitu saya coba untuk lihat malaikat agung Mikael itu gimana, itu pertama yang terdengar petir. Petir itu banyak sekali petir. Lalu malaikat itu hadir dalam satu tampilan yang sangat agung, kalau nggak mau dibilang mengerikan ya, sangat agung. Itu mantep banget, dan dia memang megang satu senjata. Dia megang satu senjata. Dan senjata itu terlihat sangat mengerikan, sangat mengerikan. Nah itu kayak gitu. Nah itu saya. Nah karena saya sudah cerita,
Nanti saya minta kalian cerita. Jadi kan saya sudah cerita nih. Saya minta kalian cerita. So, I want to know about your life. Saya pengen tahu tentang hidup kamu. Jovanka itu kayak gimana sih? Bad side sama good side-nya itu apa sih? Felicia tuh bagaimana sih? Angel side sama demon side itu kayak gimana gitu? Monica, Gilbert juga gimana? Nah, nanti saya akan ajukan 5 pertanyaan. Nanti kalian jawab pertanyaan itu secara jujur, sejelas-jelasnya. Jadi saya bayangkan bahwa saya tidak tahu kalian sama sekali. Lalu ketika kalian cerita, saya jadi tahu kalian. Jadi penggambarannya kayak gitu. Saya jadi tahu kalian. Semakin saya tahu kalian, maka nanti saya kasih nilainya paling bagus. Jadi ceritakan cerita apapun, silakan buka kepercayaan kalian sama saya. Lalu nanti jawaban itu kalian jangan taruh di grup, ntar teman-teman kamu baca. Kamu kirim ke Japri saya. Jadi cuma saya sama kamu doang yang tahu. Ceritakan sedetil-detilnya ya dari pertanyaan itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Saya hitung sampai 10 detik. Kalau nggak ada, kita masuk dalam tugas. Oke, jadi setelah ini kita akan masuk ke grup, lalu saya akan ajukan pertanyaan. Mohon kalian ceritakan itu dengan seluas-luasnya, sejelas-jelasnya. Oke? Oke. Oke, silakan kalian boleh keluar dari grup ini dan nanti kita ketemu di grup WA aja. Oke, thank you ya. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Iya.